Tidur lebih awal, bangun lebih awal membuat pria sehat, kaya, dan bijaksana, kata Benjamin Franklin, ya, tokoh dunia, Presiden Amerika Serikat yang saya kurang tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya di video sebelumnya berkaitan dengan gaya-gaya sehat, ya, dengan bahasan tentang gaya sehat, salah satu hal yang penting seseorang ingin sehat secara alamiah adalah bagaimana menjaga kualitas tidur. Nah, tadi di awal ya disampaikan oleh Benjamin Franklin, ya, tokoh dunia, bahwa tidur lebih awal, bangun lebih awal membuat pria itu sehat, kaya, dan bijaksana. Lalu ada tokoh lain yang mengatakan bahwa tidur adalah rantai emas yang mengikat kesehatan dan tubuh kita, gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi sebuah ilmu ya buat kita bersama. Kadang ketika kita sakit, yang menjadi pikiran kita adalah minum obat apa nih, terapi apa nih, gitu, tanpa menyadari bahwa kita pun perlu mengecek bagaimana kualitas tidur kita. Semisal begini teman-teman, kita tidur kacau, ya, ritme tidurnya kacau, tidur kadang geblas sampai jam 11 malam, jam 12 malam, sampai ngebleng sampai pagi tidak tidur, gitu, kemudian jadi sakit, gitu. Nah, kadang kita berpikirnya sakitnya itu karena kita perlu minum obat, gitu. Bisa jadi sakit itu adalah alam karena tubuh kita itu kurang tidur, gitu. Nah, jadi karena apa? Karena sudah bablas tidur, terus malah sering pusing dan sebagainya. Obatnya apa ya? Sebenarnya tidur. Oke, nah teman sekalian, kita sedikit membahas tentang apa sih faedah tidur buat kesehatan kita, ya. Jadi tidur ini merupakan momentum untuk tubuh menjalankan serangkaian tugas, ya. Tugas-tugas terbaik yang menjaga kesehatan tubuh kita dengan maksimal. Nah, paling tidak saya mencatat ada beberapa poin ya di sini tentang bagaimana manfaat tidur, di mana ketika tidur itu metabolisme glukosa meningkat sehingga mendukung ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Nah, ini ternyata fungsi memori dalam otak kita itu juga dipengaruhi dengan faktor kualitas tidur. Oke. Kemudian di nomor kedua, jadi kelenjar pituitari mengalami pertumbuhan, terus tubuh menyimpan energi yang lebih banyak, gitu kan. Lalu pasokan darah menuju tulang meningkat, pertumbuhan dan perbaikan jaringan serta tulang meningkat. Lalu yang lebih penting nih poin ke-6 ya, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah, saya membaca di kajian tentang masalah tidur ini ya, melatonin akan maksimal keluar ketika tidur dalam kondisi lampu gelap, ya. Jadi lampunya gelap. Jadi bukan dalam kondisi yang lampu terang. Jadi matikan aja lampunya. Itu tubuh akan secara melatoninnya akan maksimal keluar ketika kondisi seperti itu. Dan yang ketujuh dikatakan bahwa hati. Nah, kita tahu ya fungsi organ namanya hati ini. Organ yang ini bekerja pada pukul 23.00 sampai 03.00. Di mana hati ini pada jam-jam tersebut dia bekerja paling optimal untuk membuang racun dan meregenerasi sel-selnya. Nah, bayangkan ketika jam-jam tersebut Anda matanya masih begadang, gitu kan. Maka bagaimana hati bisa bekerja dengan maksimal? Anda tidak memberikan ekosistem yang nyaman buat hati ini, habitat yang nyaman buat hati ini bisa bekerja membantu Anda lebih sehat, ya, dengan membuang racun dan meregenerasi sel-selnya. Dan yang kedelapan, ya, tadi nyambung dengan yang pertama bahwa tidur ini bagus banget untuk otak kita. Jadi tadi di awal ya untuk memproses ingatan-ingatan baru dan banyak hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kecerdasan dan fokus, ya, termasuk juga untuk fokus. Jadi orang-orang yang tidurnya bermasalah, bagaimana dia mau fokus, bagaimana dia bisa konsen dalam mempelajari sesuatu. Nah, ini apalagi yang teman-teman yang masih belajar yang pakai sistem ngebut semalam, ya, alih-alih dia lembur sampai pagi mau ujian, sistem ngebut semalam malah nggak ada yang nyantol. Maka ini hal yang miris ya di hadapan kita. Nah, teman sekalian, berkaitan dengan siklus tidur, ya, ini dikatakan bahwa tidur itu ada 4 siklus. Siklus yang pertama yaitu tidur ayam-ayaman. Jadi tidur tapi kayak nggak tidur. Itu tidur ayam-ayaman, ya. Pernah ngalamin nggak ya? Dia tuh masih udah merem tapi masih dengar, masih bisa mencermati, masih ada sadar di situ. Dan ini adalah tidur fase 1 yang masih non REM, jadi non rapid eye movement, ya. Kayak ini nanti mungkin ada penjelasan tersendiri, ya. Terus yang kedua adalah mulai tidur nyenyak tapi tanpa tahap. Jadi mulai tidur nyenyak. Jadi belum nyenyak sih, tapi sudah mulai tidur nyenyak, gitu. Terus yang ketiga ada tahap yang namanya deep sleep, ya, deep sleep. Dan yang keempat adalah tahapan tidur dengan REM, ya. Dan dikatakan bahwa dalam riset 75% dari total waktu tidur dihabiskan dalam fase tidur yang non-REM. Jadi
yang tidur yang efektif, yang efisien itu baru di 25% sisanya gitu. 25% sisanya. Jadi 13-23% waktu tidur itu dilakukan dalam fase deep sleep. Ya, jadi malah panjang di fase persiapan, mau nyenyak, baru yang sampai mendalam yang deep sleep yang gimana gelombang otaknya kalau saya melambat ya sampai apa tuh masuk ke beta atau alpha seperti itu ya. Jadi ini fase tidur terbaiknya itu di 12-23%. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana sih supaya kita bisa mencapai tidur yang deep sleep? Bagaimana supaya cepat tidur dan tidurnya itu tidur berkualitas ya? Karena sekali lagi ini bukan lamanya tidur berapa jam ya. Tentu nanti peningkatan dari usia berbeda ya. Usia bayi ya dikit-dikit tidur, anak-anak, remaja, dan Anda kan bukan bayi ya. Maksudnya ada orang dewasa jangan pakai ukuran tidur bayi gitu. Dan nanti orang yang sudah lanjut usia fase tidurnya pun pasti berbeda gitu. Nah, yang jelas adalah kita mencapai deep sleep tadi ya, di mana semua metabolisme tubuh berjalan baik, kaitannya sama dengan psikis kita juga teristirahat dengan maksimal. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidur mendapatkan yang terbaik? Yang pertama, buatlah jadwal tidur dan tepati jadwal itu. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, memang punya jadwal tidur misalnya biasa jam 10 malam misalnya, jam 10 malam misalnya, atau jam 9 malam, ya ikuti jadwal itu. Jangan dirubah polanya ya. Karena nanti apa? Ya akhirnya kalau kita kacaukan pola tidur kita di dalam tubuh tuh kalau tidak salah namanya irama sirkadian ya. Jadi irama tubuh yang udah dipolakan jam sekian tidur itu kan kacau ya. Akhirnya susah tidur juga gitu kan. Jadi buatlah jadwal dan kita tepati jadwal tersebut untuk bangun maupun tidurnya. Terus yang kedua, bagi sebagian orang, hindari minum kafein sebelum tidur. Ada saya punya teman yang kalau kena kopi misalnya itu nggak bisa tidur. Tapi kalau saya aneh gitu. Atau mungkin ada teman juga yang merasakan yang sama. Nanti bisa komen lah ya. Kita minum kopi berapapun ya kalau ngantuk tidur aja gitu. Yang ketiga, hindari nonton televisi atau bermain gadget sebelum tidur. Ini ada istilahnya mengalami pancaran sinar biru. Jadi blue radiation ya. Itu yang membuat mata kita semakin malam gara-gara pancaran itu jadi susah tidur. Nah, jadi hindari nonton TV dan sebagainya. Makanya di gadget itu ada modus tidur ya. Di komputer juga kalau malam itu kita pakai modus mau tidur itu. Jadi enak di mata. Yang keempat, disunahkan kalau udah waktunya berbaring ya. Itu kalau kita mau tidur berbaring dengan miring ke kanan ya. Sebagaimana anjuran Rasul SAW ya. Dan yang terlarang menurut Islam adalah tengkurap. Terus disunahkan juga untuk berwudu sebelum tidur, berdoa, doanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Saya kan sudah hafal semua yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Terus yang ketiga, kiat tidur deep sleep adalah justru luangkan bangun malam untuk sepertiga malam bangun untuk tahajud. Jadi ada jeda waktu untuk sholat dan itu ada banyak manfaat ya. Seperti di waktu itu kita kembalikan maksimalkan aliran darahnya ketika sujud dan sebagainya. Itu ada risetnya tentang faedah sholat malam ya untuk membantu kesehatan kita juga proses untuk mencapai deep sleep itu. Lalu tidur menjelang sholat subuh. Jadi kalau tahajud malam kan capek ya. Nah menjelang waktu subuh tidur itu juga kebiasaan Rasulullah SAW ya. Setahu saya. Jadi beliau sebelum dari fase tahajud ke fase sholat subuh itu ada fase untuk tidur ya. Tapi jangan tidur 12 nggak sholat subuh ya. Bukan seperti itu. Kemudian nanti ada juga istilahnya qailullah ya. Tidur ketika menjelang 20-30 menit sebelum duhur. Jadi ini adalah fase yang siang ya. Jadi tidur siang juga itu bagian dari sunnah. Kalau siang cukup, malam juga tidurnya akan lebih enak gitu. Nah, kalau tips spesial ala saya nih, ini pengalaman dari saya ya. Bagaimana kalau kayak mau tidur, ya jelas wudu, kemudian miring kanan, kemudian berdoa, kasih mikropor. Ini saya dapat ilmu ya dari YouTube ya. Bagaimana tidur kita plester pakai plester yang kertas itu. Jadi kalau tidur tuh mulutnya di plester enak sekali buat tidur. Cobalah gitu. Awal pasti risih tapi berjalannya waktu itu nyaman sekali buat tidur. Jadi tidurnya nanti fokus nafasnya pakai hidung bukan pakai mulut. Matikan lampu dan sesuaikan suhu. Kalau suhunya pas panas ya bagaimana bisa nyenyak kalau situasi suhunya tidak oke gitu. Oke, mungkin itu saja teman sekalian yang berkaitan dengan pola tidur ini. Ya kalau masih ada gangguan tidur, masih insomnia ya harus diterapi pas dulu gitu. Diterapi nanti di CU dan sebagainya dengan kelengkapan sesuai dengan diagnosanya. Semoga bermanfaat dan ingat luangkan waktu untuk tidur yang berkualitas sampai deep sleep itu adalah bekal kita untuk sehat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti ada yang mau diskusikan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bagi yang belum subscribe, follow bagi yang belum follow biar kami semangat bikin konten. Oke.